kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya secara konstitusional, pasti dan pasti. Harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Prabowo bodoh. Oh, wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya ini keras juga. Jika kita menonton secara utuh halal bihalal tersebut, teman-teman, kita akan melihat sebuah pola yang sangat rapi di sini. Dari Gus Islah Barawi yang berbicara soal totalitarianisme atau otoriter, hingga Ferry Amsari yang membedah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Semua narasi ini bermuara pada satu titik yang sudah disetting dan sudah disiapkan oleh Profesor Saiful Mujani di akhir acara. Profesor Saiful Mujani secara terang-terangan, secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak ada gunanya memberikan masukan kepada Prabowo karena ia dianggap tidak akan mendengarkan masukan-masukan tersebut. Kesimpulannya adalah Prabowo harus diturunkan melalui tekanan massa seperti yang terjadi pada tahun 1998 saat bangsa ini meruntuhkan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi? Faktornya ada 3. Mas Islah. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas ketatanegaraan seorang presiden. Nggak tahu dia. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti TEDI itu tidak terjadi hanya di TEDI, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bayangkan kalau semua program itu dadakan. Tidak heran BOP dan ART juga program yang terlintas di kepala presiden ketika berkunjung ke luar negeri. Kenapa terlintas? Karena mekanismenya menurut konstitusi pasal 11 Mas Alif adalah mau pergi buat perjanjian internasional minta persetujuan dulu. Pasal 11 itu kan bilang perang, perdamaian, perjanjian internasional lain minta persetujuan DPR. Bro, saya mau ke Amerika buat BOP, setuju nggak? Baru berangkat. Pulang menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000, pasal 9, 10, 11-nya, pulang minta pengesahan. Jadi setelah setuju, pergi, sepakat sesuatu, nanti pengesahannya dalam bentuk undang-undang, kalau itu ratifikasi, minta ke DPR lagi. Dan Presiden tidak pernah melakukannya, Prof. Jadi itu yang terjadi. Kalau konstitusi dan undang-undang saja dikhianati, jangankan ibu bapak sekalian, jangankan rakyat, konstitusi yang menjadi pagar penting dari kedaulatan rakyat itu ditabrak oleh Presiden. Nah memang ini Prabowo kedua yang menurut saya berbahaya sekali kalau kemudian akan terus memimpin ketatanegaraan ini. Lalu siapa yang salah? Masuk kita ke fase Prabowo ketiga. Kalau berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala pemerintahan adalah presiden. Kepala pemerintahan. Pemerintahan yang kacau ini, ngurus minyak nggak bisa, ngurus pertahanan tidak bisa, mengurus MBG tidak bisa. Yang salah presiden. Jadi Bang Wakil Kamal jangan bilang, siapa yang salah? Pakai berputar-putar loh, TEDI lah salah, inilah yang salah. Presiden salah. Orang nomor 1 di Republik, kepala pemerintahan.
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu sebabnya apa yang terjadi belakangan ini kita bisa lihat Presiden tidak mau bertanggung jawab dengan data-data yang muncul sebagai bentuk kesalahan pemerintahan. Nggak peduli itu, MBG telah menimbulkan keracunan, kepala pemerintahan yang tidak benar ini akan berkata hanya 0,00001 yang keracunan. Kalau dia buat konsep presentase seperti itu, ya pasti kesannya sedikit. Tapi kalau dia lihat angka yang menjadi korban keracunan, banyak itu. Harus diingat pertanggungjawaban kepala negara, kepala pemerintahan itu. Satu warga negara yang menjadi korban karena kebijakannya itu banyak. Ini sudah ada yang 3 meninggal BOP. Masih bilang ini adalah jiwa-jiwa patriotik. Ya. Rai Rangkuti adalah pengacau yang perlu ditertibkan. Nah, pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya secara konstitusional pasti dan pasti. Harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Kalau kita tahu kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Sama seperti Kopdes, mobil yang diimpor dari India dan seterusnya, ini kan tentara semua. Belum lagi polisi yang disuruh tanam jagung yang pura-pura berhasil panennya padahal gagal semua. Belum lagi dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh polisi yang tidak minta anggaran dari negara. Dari mana anggarannya? Jangan-jangan dia meres rakyat. Jangan-jangan dia melindungi illegal mining. Kan kita nggak tahu. Saya terus terang bisa saja mengkritik siapa saja, meskipun saya sempat jadi tenaga ahli di Mabes Polri yang pada akhirnya memang dicopot gara-gara dukung Pak Mahfud di Pilpres. Saya kira ini kemudian menjadi resiko-resiko yang saya sejak dulu memang kritis juga kepada polisi. Saya kira memang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya semua yang ada di sini, Mas Sukidi, ada Mas Ri, ada Bang Ferry, ada Romo Setio. Saya memang sangat kencang ketika berbicara tentang Prabowo ini. Saya izin ke Pak Mahfud. Abah, saya manggil Abah ke Pak Mahfud. Hari-hari saya bersama Pak Mahfud di MMD Inisiatif. Saya bilang, Abah saya harus bicara kencang soal Prabowo. Ini nggak bisa didiamkan begitu. Kata Pak Mahfud, ya memang kalau mau didengar ya harus kencang katanya. Saya minta Prabowo turun malah. Ini ya mudah-mudahan berani aja itu platformnya Pak Mahfud menayangkan itu. Karena memang tidak ada pilihan lain. Saya pembelajar sejarah Islam, Bapak Ibu sekalian. Saya belajar di Zaytuna Institute di Hayward, di California. Saya tahu persis bagaimana proses-proses kekuasaan itu terjadi. Ketika kekuasaan di tangan khalifah-khalifah pada masa lalu itu dijalankan dengan totalitarianisme. Yang membunuh itu adalah either anaknya atau rakyatnya. Nggak ada pilihan lain. Kan kita semua tahu ada khalifah-khalifah yang dibunuh. Hanya karena dia dianggap totalitarian, dan itu bisa jadi menghinggapi Prabowo juga. Jadi teror-teror yang terjadi, saya juga korban teror. Saya mematikan akun X saya mematikan 1 nomor WA saya pakai 2 nomor WA, 1 nomor Tunis, 1 lagi nomor Libya. Sebegitu menakutkannya buat saya bentuk teror ini, maksudnya bukan takut untuk kemudian tidak melawan. Justru saya semakin melawan. Saya kemana-mana biasa aja. Saya terus terang, yang paling saya pikirkan adalah keluarga memang. Dan keluarga saya sudah saya ungsikan ke Malaysia. Saya carikan tempat tinggal di sana dan saya ungsikan anak saya semua. Anak saya kebetulan S2 di Skotlandia, jadi aman.
Jadi di sini saya bisa leluasa karena saya dikuntit-kuntit juga. Bukan hanya dikuntit tentara, saya juga dikuntit jaksa juga. Karena saya sangat kritis juga terhadap hak impunitas jaksa waktu itu. Dan kuntitan-kuntitan itu terjadi sampai sekarang. Ke judul, ya, kembali ke judul. Mungkin ada kerisauan di antara kita, di antara teman-teman dengan peristiwa-peristiwa terakhir. Pengamat yang mau diracun lah atau apapun namanya. Tapi kok saya nggak merasa itu. Nggak merasa takut maksud saya. Seperti istilah tadi. Mungkin karena udah tua, apalagi kalau bukan mati kan. Udah tua gitu ya. Tapi mengingatkan kembali bahwa presiden ini betul-betul sudah tidak presidensial. Betul-betul sudah tidak presidensial. Udah nggak punya lagi, tadi udah diuraikan banyak, saya hanya menyimpulkan aja. Nah oleh karena itu, jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga. Cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Ya. Jadi teman bilang ke saya, jangan kasih ke publik, ngomong ke publik, menyampaikan kepada Prabowo dan teman-temannya supaya begini, supaya lebih baik. Kira-kira kayak begitu kan. Itu nggak akan turun. Kalau begitu dikasih ini kan, dikasih resep supaya lebih baik pemerintahannya kan begitu. Itu nggak akan turun. Tapi saya bilang, tapi orang ini nggak akan dengar. Itu untungnya gitu. Jadi dia sudah menggali sebetulnya, udah melekat pada dirinya, dia memang harus jatuh gitu loh. Cuman lagi-lagi kalau tadi Ferry bilang impeachment, dari awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-impeach kan begitu loh, waktu proses pemilu itu. Nah kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu. Yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa. Rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya itu dia, dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan, itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai sebagai peringatan supaya kita waspada. Iya kan? Prabowo bodoh. Wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan? Saya coba pegang kepala saya ini keras juga. Atau apa begitu ya? Saya harus.
kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala. Pejuang-pejuang Iran keras kepala. Bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Keras kepala. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Kita tidak sadar. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera. Ini bukan hal baru. Ini ada di buku-buku sejarah ribuan tahun, saudara-saudara. Jadi berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Benar-benar sih. Aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang. Ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Menurut saya ya teman-teman, adalah sebuah kenaifan, adalah sebuah kebodohan untuk menilai bahwa pemerintahan ini gagal hanya dari 1,5 tahun menjabat. Adalah sebuah kebodohan menyimpulkan rejim ini gagal karena rejim ini sedang berusaha membersihkan kotoran yang sudah menumpuk selama berpuluh-puluh tahun.
Jadi seakan-akan semua kesalahan ini ditumpahkan kepada Pak Prabowo. Sementara kita tahu bahwa Pak Prabowo sedang berusaha keras untuk membersihkan semua ini. Jika kita memilih untuk kembali ke jalan 1998, meruntuhkan rejim, kita hanya akan mengulang siklus kekacauan yang sama. Kita akan kembali menjadi negara yang sibuk berdebat di ruang seminar, di ruang publik, sementara kekayaan alam kita itu terus dikuras oleh asing, oleh para oligarki, karena kita tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan stabil yang sekarang sedang coba dibangun oleh Pak Prabowo. Pilihan hari ini sangat radikal namun nyata, teman-teman. Apakah Anda mau bebas berteriak di jalanan, di ruang publik, tapi pulang ke rumah dengan meja makan yang kosong, atau Anda rela menahan sedikit kebisingan politik, menahan sedikit kebebasan Anda demi sebuah negara yang mandiri, di mana anak-anak kita, di mana kita bisa menyaksikan anak-anak kita bertumbuh dan berkembang dalam kesejahteraan. Cobalah kita menahan sedikit kebebasan dan kebisingan, agar kekayaan-kekayaan negara benar-benar kembali ke tangan rakyat melalui program-program yang nyata tadi. Oke lah teman-teman, saya akui sampai pada saat ini masih banyak kelemahan dari program-program ini. Dari MBG, Koperasi Merah Putih, efisiensi anggaran, dan antara, dan lain sebagainya. Tapi apakah solusinya adalah dengan menumbangkan Pak Prabowo sekarang ini? Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal konten ini, jangan biarkan narasi menjatuhkan ini, membakar rumah besar bernama Indonesia hanya untuk memuaskan ego segelintir pengamat ini. Selamatkan kedaulatan kita dengan menjaga stabilitas, bukan dengan memupuk kekacauan. Karena teman-teman, situasi geopolitik hari ini kita tidak bisa tebak. Apa yang terjadi esok, lusa, kita tidak tahu. Yang perlu kita pastikan adalah rakyat kita saat ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan terbebas dari kelaparan. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, bagikan pendapat Anda di kolom komentar.